Soal berikutnya, tiga batang konduktor P, Q, dan R dari jenis berbeda dan memiliki luas penampang yang sama namun panjang berbeda. Kemudian disambungkan seperti pada gambar. Jika panjang konduktor LP sama dengan LQ sama dengan 2 kalinya LR, suhu T1 sama dengan 20 derajat Celcius dan T4 sama dengan 90 derajat Celcius, serta koefisien konduksi Kp sama dengan 2 kQ sama dengan 4 Kr. Maka suhu T2 dan T3 adalah. Nah, soal ini masih sama seperti soal pada video sebelumnya. Baik, kita coba jawab bersama. Perhatikan soal. Di sini sudah diketahui ya bahwa luas penampangnya itu sama. Namun panjangnya berbeda dan koefisien konduksinya juga berbeda karena jenisnya berbeda ya. Di soal diketahui bahwa panjang logam P itu sama dengan logam Q ya. Sama dengan 2 kalinya panjang logam R. Kemudian yang kedua, di situ diketahui lagi koefisien konduksi untuk logam P sama dengan 2 kalinya koefisien konduksi logam Q, sama dengan 4 kalinya koefisien konduksi logam R. Kita ditanya berapa suhu sambungan antara logam P dan Q yang disebut di sini dengan T2 ya. Kemudian ditanya juga berapa suhu sambungan antara logam Q dan R, di sini ada T3. Nah, kita lihat dulu di sini suhu paling kanan itu 90 derajat Celcius, artinya ini tinggi ya. Kemudian suhu paling kiri itu rendah ya, 20 derajat Celcius. Artinya semakin ke kiri suhunya semakin rendah. Sehingga T4 itu lebih besar dari T3. T3 lebih besar dari T2 dan T2 lebih besar daripada 20 derajat Celcius ya. Nah, untuk menjawabnya, seperti soal sebelumnya kita harus membagi 3 logam ini menjadi 2 ya. Yang pertama adalah P dan Q. Kita gambarkan saja di sini untuk logam P dan Q. Nah, kemudian suhunya untuk P di ujung sebelah kiri di sini 20 derajat Celcius. Kemudian suhu sambungannya T2 dan suhu Q di situ paling ujung sebelah kanan T3. Ya, kita tadi tahu bahwa T3 lebih besar daripada T2 sehingga untuk logam Q perubahan suhunya adalah T3 dikurang T2. Kemudian kita tahu lagi bahwa T2 lebih besar daripada 20. Sehingga perubahan suhu pada logam P T2 dikurang 20. Nah, sekarang kita sudah tahu perubahan suhu masing-masing dari logam tersebut ya. Kita langsung masukkan ke rumus Q dibagi T ya. Q per T sama dengan Q per T. Yang satu untuk logam P, yang satu untuk logam Q ya. Kita masukkan rumusnya K dikali A dikali delta T dibagi L sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L. Kita coret A-nya ya, karena A-nya sama, sementara K delta T dan L-nya itu berbeda ya. Di sini KP dikali delta TP dibagi dengan LP sama dengan KQ dikali dengan delta T untuk Q ya, dibagi dengan LQ. Saya perkecil sebentar. Oke, kita lanjutkan. Di sini tadi diketahui bahwa KP-nya itu sama dengan 2 kalinya kaki ya. Kita masukkan di sini 2 kalinya kaki. Kemudian tadi perubahan suhunya untuk P itu T2 dikurang 20. Dibagi LP-nya di situ sama dengan LQ ya. Nah, ini kita tulis saja LP sama dengan LQ. Artinya ini bisa dicoret langsung sebenarnya. Nah, ini sama dengan kaki. Terus delta T-nya T3 dikurang T2. Ini dibagi dengan LQ. Karena saya sama panjang ya, ini kita coret saja.
Kaki kita coret juga. Nah, kemudian kita kalikan yang 2 ini ke dalam ya. 2 dikali T2 itu 2T2 minus 2 dikali 20, 40 ya. Sama dengan T3 min T2. Nah, kita kumpulkan nih T-nya. Minus T2 kita pindah sebelah jadi positif. Jadi 3T2 min T3 sama dengan 40. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kita lanjut untuk logam kedua ya, sambungan antara Ki dan R. Ki dan R. Ki R. Di R sebelah kanan itu 90 derajat Celcius. Kemudian suhu sambungannya itu T3. Yang di sini adalah T2. Nah, ini lebih besar 90, berarti 90 dikurang T3. Yang ini tetap tadi ya, T3 dikurang T2. Nah, kemudian kita masukkan langsung ke rumusnya ya. Saya langsung saja saya masukkan KA delta T ya. K dikali A dikali delta T dibagi L sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L ya. Yang satu untuk Q, yang satu untuk R ya. Nah, ini A-nya dicoret saja. Nah, kaki dikali delta TQ dibagi LQ ya, sama dengan KR dikali delta TR dibagi LR. Oke, kita masukkan di sini, kita lihat dulu ya. 2 kaki. Di situ di soal yang diketahui bahwa 2 kaki sama dengan 4 kalinya KR. Bagi 2, maka kaki itu sama dengan 2 kalinya KR. Ini data pertama. Kemudian di situ LQ sama dengan 2 kalinya. LQ sama dengan 2 kalinya LR. Nah, ini. Kita masukkan ke rumus ya. Maka ini 2 kali KR dikali T3 min T2 dibagi 2 dikali LR. Sama dengan KR dalam kurung 90 min T3 untuk perubahan suhu di batang R ya, dibagi dengan LR. Ini kita coret, coret, coret. 2 dibagi 2 habis ya, maka di sini T3 dikurang T2 sama dengan 90 min T3. Kumpulkan T-nya, maka di sini minus T2 ditambah 2T3 sama dengan 90. Kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, kemudian seperti soal sebelumnya tadi bahwa persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ya. Makanya tulis ulang saja 3T2 min T3 sama dengan 40. Terus di situ minus T2 plus 2T3 sama dengan 90. Saya mau hilangkan T3-nya lagi ya. Maka atas saya kali dengan 2, koefisien yang di bawah. Yang bawah tetap saya kali dengan 1 ya. Maka ini hasilnya adalah 2 dikali 3, 6T2 min 2T2 sama dengan 2 kali 4, 8. Terus di sini tetap tulis saja min T2 plus 2T3 sama dengan 90 ya. Nah, ini kita jumlahkan karena tandanya berbeda, min dan positif. Maka ini plus. 6 ditambah minus T2 ya, maka di sini 6 kurang 1 artinya. Maka ini 5T2. Sementara ini habis sama dengan 8 tambah 9 itu 17 ya, 170. Sehingga T2 sama dengan 170 dibagi 5 sama dengan 34 derajat Celcius. Nah, ini untuk T2. Kemudian kita substitusikan boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 untuk mencari T3. Saya masukkan ke persamaan 2 saja, maka hasilnya adalah di sini minus T2 ya. Kita masukkan langsung minus 34
ditambah 2 dikali T3 sama dengan 90. Ini pindah ruas, jadi 2T3 sama dengan 90 ditambah 34. 2T3 sama dengan 124 ya. Maka T3 sama dengan 124 dibagi 2 sama dengan 62 derajat Celcius. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sekali lagi konsepnya adalah kalian harus paham dulu ya, menentukan perubahan suhu ya dari masing-masing logam ini. Kalau sebelah kanan itu suhunya tinggi, sebelah kiri itu suhunya rendah, maka artinya semakin ke kiri suhunya akan semakin rendah ya. Kemudian tinggal membagi 3 logam ini menjadi 2. Yang pertama P dan Q, perhatikan posisi suhunya. Kemudian Q dan R, perhatikan posisi suhunya. Ya. Dari pembagian tersebut nanti dapatlah persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Ingat, ini perlu ketelitian begitu. Nah, kurang lebih seperti ini contoh soal yang terkait dengan laju perpindahan kalor secara konduksi. Semoga bermanfaat.